kami terima, sehingga kami bisa berkumpul pada siang hari ini. Bimbinglah Cisela yang pada hari ini akan memberikan pencerahan firman-Mu kepada kami. Bantulah kami agar kami dapat memahami dan menguatkan iman kami, sehingga kami mampu menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah masyarakat. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pak Hermanto lagi nyetir, jangan baca dulu kali ya. Siapa yang lagi nggak Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Oh, Ci. oke. Ya, bisa. Ya, Ci. Mazmur 91. Ya. Bentar ya, Ci. Iya. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke. Thank you Pak Hermanto. Ya, sama-sama, Ci. Selamat sore teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu, Shalom. Kayaknya 1 minggu nggak ketemu, berarti 2 minggu kangen banget ya kayaknya ya. Aku berasa begitu loh. Hari ini kan kita bahas tentang tujuan dan panggilan hidup kita. Kalau ingat di 2 minggu yang lalu, kita sudah akhiri temanya dengan mengambil dengan sebuah kesimpulan bahwa setiap dari kita itu punya tugas panggilan umum, punya tugas panggilan khusus. Panggilan umum kita adalah kita sebagai awam, sebagai umat awam yang bekerja sekular, tidak yang rumah tangga, bekerja gitu ya. Kita bukan biarawan, kita bukan biarawati, kita bukan pendeta. Jadi panggilan kita adalah sebagai awam, itu umumnya. Tapi ada juga panggilan khusus untuk setiap kita masing-masing. Ada yang panggilannya misalnya kayak David gitu ya, bekerja di belakang layar tapi untuk melayani komunitas gitu, di belakang layar tapi melayani komunitas. Atau kayak Sis Grini yang panggilannya sebagai pendoa, atau mungkin kayak Pak Santo yang rajin ngayomin anak-anak katekisnya kayak gitu sebagai gembala kayak gitu ya. Jadi setiap kita punya panggilan umum dan panggilan khusus.
Tapi di belakang semua itu, baik panggilan umum, panggilan khusus, kita ini dipanggil sebagai rekan kerjanya Allah. Kalau ingat, kita kemarin sudah buka ayatnya di 1 Kor 3 ayat 9. 1 Kor 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Jadi Bapak dan Ibu, kita ini boleh bangga karena kita itu terpilih sebagai rekan kerja Allah ini tadi. Dan dia menempatkan kita lewat panggilan umum ataupun panggilan khusus itu tadi, agar kita bisa bekerja sebagai rekan kerjanya. Wah, bangga banget dong bekerja sebagai rekan kerjanya. Lalu ngapain? Kalau kita harus menjadi rekan kerjanya, itu tuh kita ngapain gitu? Bukan berarti menjadi rekan kerja Allah, kita itu boleh sombong karena merasa saya lebih suci, saya lebih tinggi secara rohani, saya lebih ngerti banyak ayat, saya lebih banyak berdoa. Enggak. Tapi panggilan kita sebagai rekan kerja Allah itu adalah untuk melakukan hal-hal yang sama, yang seperti dia lakukan juga. Ya kan? Namanya orang bekerja sama, kongsian. Jadi kan pekerjaannya sama gitu loh. Kongsian kan berarti harus sepikir, harus satu pendapat, harus ngerti ini visi misinya yang sama gitu, agar bisa berjalan bersama-sama gitu. Aku ada kongsian sama 4 orang teman gitu untuk bikin baju membantu teman-teman disabilitas. Maka kita berempat ini harus sepikir, harus bisa kerjasama. Misalnya ini baju modalnya berapa lalu dijual berapa, harus sepakat. Nggak bisa saya ngomong, oh ini 100.000, yang sana ngomong 150.000, terus nggak sepakat. Nggak bisa kan. Namanya orang yang bekerja sama, itu harus sepakat. Harus sepikir gitu. Demikian juga kita dengan Kristus. Karena kita adalah sama-sama rekan kerja, maka kita pun juga harus sepakat. Kita harus tahu visi misi dan kita harus bisa melakukan tugas-tugas yang tujuannya sama. Yaitu ngapain? Matius 20 ayat 28. Ini pekerjaan Tuhan di dunia yang hari ini kita teruskan sebagai rekan kerjanya. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Bapak dan Ibu, sebagai rekan kerja Allah, kita ini dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang sama yang seperti dia lakukan, yaitu untuk melayani. Jadi sekarang, dimanapun Tuhan tempatkan kita ya, di dalam keluarga ini, di dalam komunitas ini, di dalam kantor ini, di dalam RT RW ini, di sini Tuhan mau kita untuk melayani orang-orang di sekitar kita. Sehingga mereka itu bisa melihat kalau saya ini adalah rekan kerjanya. Yang penuh dengan sabar, yang penuh dengan kasih, yang bisa mengampuni, yang bisa tersenyum, kayak gitu-gituan. Walaupun, lihat nih, pada waktu Tuhan melayani, dia itu melayani sampai memberikan nyawanya loh. Ini Tuhan. Dia melayani sampai memberikan nyawanya. Kita bersyukur hari ini kita disuruh melayani. Tapi tidak sampai harus memberikan nyawa kita. Tapi memang pada saat kita melayani, kita dituntut untuk, kalau Ibu Jun bilang, diem, sabar, ngalah, merem. Diem, sabar, ngalah, merem gitu. Yang penting kita bisa menciptakan perdamaian. Kehendakku terjadi apa enggak, itu bukan masalah. Yang penting perdamaian ini tetap bisa dipelihara. Kadang-kadang di dalam melayani orang-orang di sekitar kita, kita ini bisa berhadapan dengan orang-orang yang nyeleneh gitu ya. Orang-orang yang beda pendapat,
orang-orang yang gampang tersinggung, orang-orang yang pemarah, orang-orang yang ekstrim, yang memaksakan kehendaknya, yang nggak kena dibilangi, yang suka ngeyelan. Kita bisa berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu. Tapi kan Tuhan bilang, kalau dia aja berani memberikan nyawanya untuk orang-orang itu, maka kita juga harus berani melayani mereka dengan diam, sabar, ngalah itu tadi. Diam, sabar, ngalah berarti merem, mengampuni, tetap menerima perbedaan, tetap senyum, nyapa duluan sama mereka-mereka yang menyebalkan itu tadi. Kalau ingat cerita di Alkitab ya, waktu itu Yesus berjalan dengan murid-muridnya dan mereka ketemu dengan orang-orang yang berbeda pendapat gitu. Lalu murid-murid merasa sakit hati dan marah karena merasa disolimin. Apa yang murid-murid lakukan? Dia nanya sama Tuhan Yesus, Yesus, aku turunin ya petir dan api dari langit untuk menghukum orang-orang itu tadi. Tapi apa yang Yesus jawab? Apa Yesus bilang, iya, hukum aja mereka karena mereka udah ngelangkahin kita. Enggak kan? Yesus kan nggak suruh, nggak kasih izin murid-murid itu tadi untuk menurunkan api dan petir dari langit untuk menghukum. Karena apa? Karena misi Yesus lebih besar daripada itu. Buat Yesus lebih penting untuk menunjukkan pengampunan, penerimaan, kasih di antara perbedaan. Sehingga pada waktunya nanti, nggak tahu kapan, mereka itu bisa menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Karena kita tidak menghukum, karena kita tidak marah, karena kita tidak menghakimi, karena kita tidak bersikap kasar sama mereka. Itu. Nah, ini tugas panggilan kita sebagai rekan kerja Allah yang tetap harus melayani apapun situasi yang kita terima. Ya, situasi nggak enak, mungkin saya juga kesel, mungkin saya juga tersinggung, mungkin saya juga disolimi gitu, diinjek harga diri, diambil haknya gitu. Tapi tetap sebagai rekan kerja Allah, kita belajar untuk melayani. Masalah pendapatku terjadi apa enggak, itu bukan masalah. Ya, yang penting mereka tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan lewat aku. Gitu. Lalu bagaimana kalau kita menghadapi orang-orang yang seperti itu dan sebenarnya emosiku sendiri udah berasap gitu ya. Di sini sebenarnya kita lagi diajak untuk lebih berpegang sama Tuhan. Ya, diajak untuk lebih berpegang sama Tuhan. Karena ayatnya kayak gini, 2 Kor 12 ayat 9 sampai 10. 2 Kor 12 ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, teman-teman, pada saat kita menghadapi hal-hal yang sebetulnya tidak enak untuk kita, ya, tapi kita tahu bahwa panggilan kita adalah sebagai rekan kerja Allah yang harus melayani, dan secara emosi, secara ego, saya sudah merasa, wah nggak sanggup Tuhan, kayaknya pengen marah, kayaknya pengen balas, kayaknya dia kalau nggak diajarin dia makin kasih hati ngerogolong pelong, makin injek-injek kayak gitu ya. Di sini sebetulnya kita diajak untuk makin berpegang kepada Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita itu lemah. Kita memang udah gak bisa nahan emosi lagi. Kita udah gak bisa lagi sakit hatinya itu disolimi seperti itu. Dan itu adalah menunjukkan kelemahan kita. Tapi kalau kita lemah, maka kita harus mengandalkan Tuhan. Makanya murid-murid itu tadi gak langsung turunin petir dan api dari langit. Dia nanya dulu sama Tuhan, Tuhan gue lakukan ya seperti ini ya. Dan Tuhan halang-halangin. Itu bukti kalau murid-murid itu masih mau mengandalkan Tuhan.
Bagaimana dengan kita sekarang? Mungkin di dalam menghadapi perbedaan, dalam menghadapi permasalahan, di dalam menghadapi orang-orang di sekitar kita, kita juga udah kayak murid-murid itu tadi, yang wah bawaannya emosi, bawaannya marah, bawaannya kepengen mutung, bawaannya pengen maki-maki dia, menunjukkan wah saya benar, saya pintar, saya sudah lakukannya terbaik, kenapa diginiin? Tapi kalau kita berani untuk mengandalkan Tuhan, kita akan nanya dulu sama Tuhan. Ngomong dulu sama Tuhan. Nah, di sini kita belajar untuk menyertakan Tuhan di dalam setiap hal kehidupan kita. Jangan sampai kita memveto Tuhan, jangan sampai kita kecepatan bersikap, ya, tahu-tahu emosi, tahu-tahu melempar kata-kata tidak enak, tahu-tahu mutung keluar dari grup, tahu-tahu marah-marah dengan huruf besar gitu ya. Jadi kalau kita udah kadung, bahasa Jawanya, kebablasan, kerja kita yang kemarin itu jadi sia-sia. Yang kita tabur kemarin itu jadi sia-sia. Gitu. Karena hari ini saya tidak bisa melayani dengan baik. Pada saat sesuatu tidak terjadi dengan sesuai dengan apa yang aku pikirkan, dan aku nggak senang, dan aku kebablasan, tidak punya penguasaan diri, akhirnya apa yang aku lakukan kemarin itu menjadi sia-sia. Sayang kan? Sayang. Makanya kita harus belajar. Sebagai rekan kerja Allah, kita dipanggil untuk melayani. Kalau Yesus berani melayani sampai mati di atas kayu salib, kita nggak harus sampai mati. Tapi iya, kita suruh diam, suruh sabar, suruh ngalah, suruh merem, suruh mengampuni, suruh penguasaan diri. Dan disuruh untuk mengandalkan Tuhan. Sehingga aku nggak kebablasan. Sebagai murid itu pasti banyak nanya sama gurunya, komunikasi dulu sama gurunya, sehingga aku nggak kebablasan seperti itu gitu. Jadi Bapak dan Ibu, agar kita bisa lakukan ini semua di masa hidup ini ya, kita yang pertama harus sadari itu adalah tujuan hidup kita. Kenapa Tuhan masih suruh saya berkarya sampai hari ini? Dalam komunitas, di dalam keluarga, dalam pekerjaan, di dalam lingkungan ini. Dan terus ketemu dengan orang-orang yang seperti ini. Kenapa Tuhan masih suruh saya bekerja sebagai rekan kerjanya di tempat ini? Kalau Tuhan tahu ini berat, Tuhan tahu ini menyebalkan, bikin capek hati luar biasa. Kenapa Tuhan suruh saya melayani di sini? Nah, ini kita harus sadari dulu tujuan hidup kita itu sebenarnya untuk apa. Tuhan mau kita punya tujuan apa, ya. Yang pertama, tujuan hidup kita. Tuhan mau Tuhan merancang kehidupan kita untuk kemuliaannya. Tuhan merancang hidup kita untuk menyenangkannya. Itu. Jadi Tuhan memanggil kita sebagai rekan kerjanya untuk melayani seperti Dia melayani dengan tujuan agar kita bisa menyenangkan Dia, memuliakan Dia. Bukan berarti tanpa kita Tuhan tidak mulia ya, enggak. Bukan berarti tanpa kita Tuhan tidak senang ya, tidak. Justru kalau kita bisa memuliakan dan menyenangkan Dia, itu tuh efeknya itu bukan untuk Tuhan. Orang Tuhan udah mulia, Tuhan udah happy ya, Tuhan udah senang, udah suci ya, dia udah segalanya gitu. Tapi pada saat Tuhan memanggil kita sebagai rekan kerjanya agar kita bisa memuliakan dan menyenangkan Dia, itu tuh efeknya untuk kita sebetulnya, bukan untuk Tuhan. Kalau kita bisa memuliakan Tuhan, kalau kita bisa menyenangkan Tuhan, itu tuh sebetulnya kita yang akan mendapatkan sukacitanya itu tadi. Kenapa? Karena kita ini memang dirancang sebagai objek cintanya Allah. Dan kita dirancang bukan hanya sebagai objek cintanya Allah. Kita ini juga dirancang baru bisa menemukan
sukacita, kesenangan yang sesungguhnya kalau kita ini dekat dengan Allah. Maka kalau hidupku bisa memuliakan Dia, kalau hidupku bisa menyenangkan Dia, otomatis kan aku makin dekat sama Allah. Maka kalau makin dekat, kita pun akan makin sukacita. Dan itu yang harus menjadi tujuan kita. Menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Maka untuk bisa melakukan itu ya, Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13 itu mengajarkan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban semua orang. Nah, Bapak dan Ibu, ayat bilang kita harus takut akan Allah, pegang pada perintahnya, karena ini adalah kewajiban lu, kewajiban semua orang. Kenapa Tuhan mengajarkan kita untuk takut sama Allah, untuk nurut? Karena Tuhan tahu kita ini cuman bisa menemukan sukacita sejati kalau kita makin dekat sama Dia. Gitu. Makanya Tuhan bilang kan kewajiban setiap orang. Bukan cuman kita aja, tapi setiap orang. Biar kita bisa menemukan panggilan hidup kita, tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Yaitu untuk memuliakan Dia dan untuk menyenangkan Dia. Makanya kita harus berjalan di dalam koridor takut akan Allah. Takut akan Allah itu bukan berarti ketakutan ya. Bukan ketakutan, oh nanti saya dihukum, oh nanti saya masuk neraka, oh ini dosa. Bukan. Takut akan Allah itu adalah hormat, cinta, dan takwa. Di mana saya cuman kepengen untuk menyenangkan Dia. Saya tidak kepengen mendukakan hatinya Dia. Itu yang namanya roh takut akan Allah. Amsal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat 10 bilang, permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Lihat, kita ini baru bisa dapat hikmat kalau kita punya roh takut akan Allah. Kalau kita punya takut akan Allah, maka hidup kita ini akan berjalan di dalam koridor kebenaran. Ya, kita nggak akan neko-neko, kita akan punya penguasaan diri lebih. Kita tidak akan bablas gitu. Karena kita berusaha untuk menyenangkan Dia dan kita akan berusaha untuk tidak mendukakan Dia. Itu karena sadar saya ini rekan kerjanya. Saya ini dipanggil untuk melayani seperti Dia melayani. Maka saya mau menyenangkan Dia. Saya tidak mau mendukakan Dia. Itu yang namanya roh takut akan Allah. Maka kehidupanku akan memuliakan Dia. Kehidupanku tidak akan bikin Dia kecewa dan marah gitu. Ini yang namanya roh memuliakan Dia dan menyenangkan Dia gitu. Sekarang cek diri sendiri. Kadang-kadang kalau kita menjalani kehidupan sehari-hari ya, saya baru alami nih ya. Saya baru alami ada seseorang yang marah gara-gara seragam. Gara-gara seragam doang gitu. Satu mau seragam putih, satu mau seragam, sebenarnya bukan mau seragam putih, mau seragam merah sih ya. Ditetapkan panitia seragamnya merah gitu. Lalu satu orang bilang, saya enggak punya baju merah. Nah, mau apa kalau nggak punya baju merah? Ternyata salah orang yang menetapkan nanti pakai baju merah itu marahnya setengah mati dan merasa nggak diturutin karena satu orang ini tadi nggak punya baju merah. Nah, teman-teman, kalau kita menjadi orang yang marah-marah, walaupun pelayanan kita luar biasa, walaupun kita bagus dan multi talenta, tapi kalau gara-gara hal sekecil baju merah itu bisa marah besar sebesar-besarnya dan sampai
wah tulisannya huruf besar semua, kata-katanya menjadi kasar. Itu kan pelayanan menjadi yang lalu-lalu itu tadi menjadi sia-sia kan. Padahal dia sudah nabur luar biasa. Tapi hanya gara-gara baju merah yang satu orang tidak punya, dia bisa marah besar kayak begitu. Gitu. Nah, kita belajar dari pengalaman itu. Jangan sampai apa yang dulu aku sudah lakukan menjadi sia-sia. Gara-gara aku sekarang tidak punya penguasaan diri. Hidupku harus terus memuliakan Dia. Hidupku harus terus menyenangkan Dia. Makanya roh takut akan Allah ini tadi penting. Sehingga kita tetap berjalan di dalam koridor kebenaran. Takut akan Allah. Bukan berarti saya takut dihukum, tapi takut akan Allah berarti saya cuma mau menyenangkan Tuhan. Saya tidak kepengen mendukakan Dia, maka pendapatku bukan lagi nomor satu. Hal yang aku kepengen terjadi apa enggak, itu bukan masalah. Yang penting aku bisa tetap menciptakan perdamaian di tempat di mana aku berada. Gitu. Jadi nggak usah turunin api, nggak usah turunin petir dari langit kalau ada perbedaan itu tadi. Terus yang kedua, tujuan hidup kita ya. Kita itu harus bisa membangun persekutuan dengan Allah. Ingat bahwa kita manusia diciptakan baru bisa menemukan sukacita damai sejahtera yang sesungguhnya kalau saya itu dekat sama Allah. Maka saya harus terus-menerus menciptakan persekutuan dengan Dia. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Yakobus 1 ayat 18, sorry. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi sulung di antara semua ciptaannya. Perhatikan di sini teman-teman Bapak dan Ibu, kita harus terus membangun persekutuan dengan Allah. Sehingga kita makin dekat sama Allah. Kalau kita makin dekat, relasi makin baik, kita makin menjadi kayak Dia, kita makin peka akan apa yang Dia mau ada di hidup kita. Ayat bilang, kita harus berjalan oleh firman kebenaran, supaya pada tingkat tertentu kita menjadi anak sulung. Apa maksudnya di sini? Gini, kita tahu ya, kehidupan iman kita itu kan berproses dan berprogres. Harus ada pertumbuhan, harus ada peningkatan. Dan cara kita untuk tahu saya ini makin dekat sama Tuhan, iman saya ini makin bertumbuh apa enggak. Cara untuk kita tahu itu adalah dari buah rohnya. Hafal semua ya, buah roh Galatia 5:22-23 ya. Buah roh itu bahasa sehari-harinya itu karakter. Saya makin mengasihi enggak? Saya makin lemah lembut enggak? Saya makin sabar enggak? Saya makin punya penguasaan diri enggak? Saya makin tidak iri enggak? Ya kan? Buah roh itu bahasa sehari-harinya itu karakter. Jadi dengan persekutuan dengan Dia, itu bukan berarti pelayanan saya makin banyak. Ya, saya makin banyak kunjungan-kunjungan, enggak. Tapi karakterku itu makin terasah apa enggak. Ini. Lalu lewat persekutuan dengan Dia, ya, yang makin dekat, Tuhan harapkan agar pada tingkat tertentu kita ini menjadi anak sulung. Ya, menjadi anak sulung. Karena apa? Kayak gini. Iman kita berproses, makin naik. Ada SD 1, ada SD 2, ada SD 3, ada SD 4. Ada SMP 1, ada SMP 2, SMP 3 dan seterusnya ya. Mungkin hari ini kita masih SD 1 deh ya. SD 1 masih baru banget, baru belajar ABCD ya. Baru banget. Tapi setelah berproses dari SD 1, lama-lama kok saya bisa menguasai ilmu SD 1 itu tadi. Maka saya menjadi sulung di SD 1 itu tadi. Dan Tuhan bilang, oke, kamu boleh naik SD 2. Ternyata di SD 2, saya menjadi yang paling bawah di situ. Yang lain-lainnya
Yang lain-lainnya teman-teman di SD 2, anggap kenaikan kelasnya nggak barengan ya. Teman-teman di SD 2 udah bisa bikin kalimat. Oh, saya Bapak Budi, ini Ibu Budi gitu ya. Saya belum bisa bikin kalimat. Saya cuman baru bisa bikin kata-kata. Saya bisa nulis Ibu, saya bisa nulis Budi gitu. Tapi saya belum bisa merangkai kata-kata. Teman-teman yang lain sudah bisa. Maka di SD 2 saya menjadi paling rendah. Tapi Tuhan suruh saya terus berproses. Saya belajar, saya berusaha untuk menyusun dengan baik. Saya berusaha untuk mengatur kehidupan saya, PR saya kerjain. Sampai akhirnya saya bisa buat kalimat. Maka saya yang tadinya bungsu di SD 2, sekarang saya menjadi sulung di SD 2. Teman-teman yang lain baru naik kelas. Saya menjadi sulung, mereka masih menjadi junior-junior. Maka pada saat saya menjadi sulung di SD 2, Tuhan bilang, oke, kamu boleh naik kelas lagi. Maka saya naik kelas 3. Di kelas 3 ternyata ada teman-teman yang lebih senior. Dan saya masih junior. Dan proses ini berlanjut terus. Maka Tuhan mau kita menjadi anak sulung di setiap level kita. Sampai kita boleh naik lagi, menjadi sulung lagi, naik level lagi, dan menjadi sulung lagi. Itu maksudnya. Maka kita terus butuh untuk membangun persekutuan dengan Tuhan ini tadi. Agar di setiap level kehidupan kita makin punya hikmat, kita makin mengerti, kita makin peka sama Allah, dan kita bisa lakukan apa yang memang kita harus lakukan di setiap level kehidupan kita. Berikutnya, tujuan hidup kita itu untuk apa? Tuhan panggil kita sebagai rekan kerjanya, Tuhan panggil kita untuk melayani, itu tujuannya untuk apa? Untuk menjadi muridnya. Bapak Ibu, teman-teman, untuk jadi muridnya. Karena sebagai muridnya, kita ini kan berusaha untuk mengikuti teladannya dia. Kan? Murid itu kan belajar dari guru. Dengan tujuan agar saya bisa pinter, agar saya bisa menjadi kayak guru itu tadi. Jadi Tuhan panggil kita menjadi rekan kerjanya agar saya bisa menjadi murid yang makin hari makin menjadi seperti dia, makin kayak gurunya. Maka sebagai murid ya ada kewajiban lah, bukan cuma sekedar ikut-ikutan. Kita bukan pengikut, kita ini murid. Kalau pengikut bisa seenak-enaknya, nggak punya komitmen, ada waktu datang, nggak ada waktu nggak datang. Seneng bikin PR, nggak seneng nggak bikin PR. Pengikut kalau disuruh bayar harga keberatan, tapi murid dia berani untuk bayar harga karena mau nurut sama gurunya. Kita ini murid, kita ini dipanggil untuk melayani agar kita punya kesadaran bahwa Tuhan mau saya menjadi murid. Sebagai murid, saya harus terus berproses agar makin hari saya naik level dan makin menyerupai dia. Roma 8 ayat yang ke-29. Roma 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ada banyak banget ayat yang ini. Kita dipanggil untuk menjadi serupa. Serupa kayak Bapa itu apa sih? Itu tadi loh, Galatia 5:22-23 ya. Iman kita, relasi kita dengan Bapa itu dinilai dari buah roh karakter kita. Serupa dengan Bapa, berarti kita punya buah roh kayak Bapak yang mengasihi, kayak Bapak yang murah hati, kayak Bapak yang sabar, kayak Bapak yang mengampuni, kayak Bapak yang rendah hati, kayak Bapak yang selalu bergantung pada Allah di surga, kayak Bapak yang punya penguasaan diri gitu. Jadi kita dituntut untuk menjadi serupa seperti Dia. Ini tujuan Bapak memanggil kita. Matius 5 ayat 48. Ayat ini sering sekali kita baca. Karena ini adalah perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Dia bilang, karena itu haruslah kamu sempurna. Seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna.
Sempurna apa? Kita kan bukan Bapa yang maha adil, yang maha hadir, yang maha esa, gitu, yang bisa bermujizat. Enggak. Tapi kalau Yesus bilang kita bisa menjadi sempurna, jelas dia tahu capacity kita. Kita pasti bisa sempurna. Sempurna itu dalam hal apa? Dalam hal karakter. Nah, makanya sekarang kalau yang Katolik akan bisa melihat kayak Santo Santa gitu ya. Santo Santa manusia biasa juga yang tadinya punya masa lalu. Tapi setelah ketemu Yesus, mendapatkan panggilannya sebagai rekan kerja Allah yang harus melayani, mereka tahu bahwa tujuan hidupnya sekarang untuk menyenangkan Tuhan, untuk membangun persekutuan dengan Tuhan, untuk menjadi murid yang makin hari makin serupa dengan Dia gitu. Maka mereka tinggalkan masa lalu itu tadi dan memulai hidup baru bersama dengan Yesus. Berubah menuju kesempurnaan itu. Paling gampang ingat Santo Agustinus. Santo Agustinus yang tadinya sebagai laki-laki nakal pol, akhirnya bisa jadi sempurna. Itulah Allah kita. Allah yang tidak melihat masa lalu kita. Allah yang mau mengerti seluruh isu-isu kehidupan kita. Gitu. Tapi dia adalah Allah yang menemani dan menyertai kita. Asal kita mau untuk menjadi muridnya. Dan terus berproses untuk menjadi sulung di dalam setiap level kehidupan kita. Yang terus mau berjuang untuk menyenangkan dia. Dan menghasilkan buah roh. Penguasaan diri itu tadi. Di sini kita berproses untuk menjadi murid yang makin hari makin seperti Kristus. Jadi Bapak dan Ibu, tujuan hidup kita setelah kita makin seperti Dia, kita kan harus melayani Dia, melayani Tuhan dimanapun kita berada. Ya, jadi tujuan hidup kita pertama untuk memuliakan Dia, menyenangkan Dia, kedua untuk membangun persekutuan dengan Dia, ketiga untuk menjadi muridnya yang makin hari harus makin serupa dengan Dia, lalu yang keempat melayani Dia. Tadi kita udah bahas ya, kita harus melayani, seperti Dia yang juga melayani. Nah, kalau kita melayani Tuhan dimanapun kita berada, mau di komunitas, mau di RT RW, mau lagi baksos, mau di pekerjaan, kita kan tetap harus melayani Tuhan gitu ya. Pada saat kita melayani Tuhan lewat sesama, kita harus ingat, tanam hati, pikiran. Saya ini melayani Tuhan, saya bukan melayani pekerjaannya Tuhan. Ya, saya ini melayani Tuhan. Saya ini bukan melayani pekerjaannya Tuhan. Ini, kalau saya tahu saya melayani Tuhan, maka kalau ada hal-hal yang terjadi nggak sesuai dengan rencanaku, ada orang yang tidak mengerti maksudku apa, ada orang yang tidak melakukan apa yang seharusnya dia menjadi tugasnya gitu ya. Tapi kalau saya ingat saya ini melayani Tuhan, saya ini punya penguasaan diri. Nggak marah-marah. Bahasa sehari-harinya bisa cincai sama keadaan atau orang itu. Karena apa? Karena saya tahu saya melayani Tuhan. Jadi saya bisa cincai. Saya tidak akan marah dan keluarkan fatwa-fatwa. Api dan petir turun dari langit. Enggak. Karena saya sadar saya ini melayani Tuhan. Tapi kalau mindset saya cuma sekedar melayani pekerjaan Tuhan, ya, maka saya pikir, wah ini untuk Tuhan nih, maka saya harus lakukan yang terbaik. Seragam harus sama semua merah, biar nanti kalau difoto cantik. Ya, harus pakai PPT yang cantik karena ini untuk Tuhan. Harus pakai apa misalnya OBS karena itu yang paling canggih. Jadi harus pakai OBS yang terbaik untuk Tuhan. Nah nanti kalau ketemu dengan rekan-rekan kerjanya yang komputernya nggak bisa OBS, yang belum bisa bikin PPT kayak gitu-gituan, maka dia akan marah-marah.
Orang yang nggak punya baju merah, maka dia akan marah-marah. Karena yang di sini adalah melayani pekerjaan Tuhan. Nggak bisa cincai kalau mindsetnya itu situ. Jadi teman-teman, Bapak dan Ibu, kita harus ingat kita ini bukan melayani pekerjaannya Tuhan, tapi kita melayani Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, kita ketemu dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, beda cara, masih belum full kayak gitu-gituan atau belum sanggup apapun deh, beda-beda gitu ya. Orang-orang yang masih jalannya, kita akan bisa cincai. Yang penting damai. Orang Jawa bilang yang waras ngalah, gitu aja. Yang penting damai. Nah, makanya mindset kita harus tahu, kita ini melayani Tuhan, bukan melayani pekerjaan Tuhan. Lalu berikutnya, tujuan hidup kita, kenapa Tuhan panggil kita sebagai rekan kerjanya untuk melayani seperti dia yang melayani, karena dia taruh kita untuk sebuah misi. Ya, untuk sebuah misi. Dan hari ini, kalau kita semua masih ada di sini ya, dengan keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan segala macam kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi sehari-hari. Ini karena Tuhan mau kita melayani untuk sebuah misi. Misi apa? Misi penginjilan, misi pewartaan. Bukan dengan perkataan, tapi lewat keteladananku. Ini misi kita. Matius 28 ayat 19-20. Ini yang jadi ayat patokan di CAP dan SEP. Membangun kesadaran bahwa setiap kita itu dipanggil untuk sebuah misi. Menginjil, mewartakan, menjalin, merangkul domba-domba. Perkataannya CAP ya. 28, 19, 20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, Bapak dan Ibu, ini panggilan kita semua loh. Bukan cuman suster, romo, frater, pewarta aja yang dipanggil untuk misi ini tadi. Tapi penginjilan dan pewartaan itu adalah misi untuk setiap pengikut Kristus. Setiap murid Kristus yang percaya. Ini misi kita. Tapi memang cara kita mewarta itu bukan lewat perkataan. Misi kita, cara kita mewarta itu lewat keteladanan hidup kita. Karena itu orang yang lihat. Orang lihat tuh keteladanan hidup kita. Percuma kita ngomong ayat, doa bagus, pelayanan hebat ya. Tapi kalau kita tidak bisa memberi teladan hidup yang baik ya percuma. Keluarga ditinggal berminggu-minggu, sum melulu sampai berjam-jam jadi anak terbengkalai, kayak gitu-gituan. Percuma. Tuh orang itu menilai dari keteladanan hidup kita. Dan Tuhan mau kita bermisi lewat keteladanan hidup kita. Lihat ayat. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Teman-teman, Bapak dan Ibu, nggak mungkin kita bisa memuridkan dia. Kalau saya sendiri belum menjadi murid kan, maka saya harus jadi murid dulu. Baru saya bisa memuridkan dia. Ingat tadi kita belajar di poin ketiga. Kalau jadi murid, maka saya harus berjuang untuk ikutin teladannya dia. Gurunya tuh kayak apa sifatnya? Gurunya tuh ngajarnya kayak apa? Yang itu ya saya harus lakukan. Setelah saya jatuh bangun berjuang untuk menjadi murid, baru saya bisa memuridkan dia. Jangan mimpi untuk memuridkan dia kalau sayanya tidak mau berjuang untuk mengikuti keteladannya Tuhan Yesus. Cuma sekedar pelayanan-pelayanan tok, ya, tapi tidak mau membangun diri sendiri, percuma. Saya harus bisa membangun diri sendiri dulu, baru saya bisa jadi berkat untuk orang-orang di sekitar. Nah, setelah saya bisa menjadi murid itu tadi, baru kita bisa bawa mereka pada baptisan. Karena mereka sudah mengenal Yesus
lewat keteladananku. Ya, kita diminta untuk mengajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan. Bagaimana saya bisa ngajar dia kalau saya aja nggak mau melakukan apa yang Tuhan suruh lakukan? Tuhan suruh penguasaan diri, saya nggak mau. Tuhan suruh saya untuk lemah lembut, saya nih tetap kasar gitu. Jadi ya saya baru bisa ngajarin mereka kalau saya juga belajar kan. Dan ini, aku menyertai kamu senantiasa. Bapak dan Ibu perhatikan ya kalimat ini. Penyertaan Tuhan itu ternyata tidak untuk semua orang. Tapi penyertaan Tuhan itu pasti ada untuk setiap orang yang berjuang untuk menjawab panggilan misi ini tadi. Jatuh bangun untuk menjadi muridnya, jatuh bangun untuk mengikuti keteladanannya dia, jatuh bangun untuk mengalahkan diri sendiri dan memenangkan karakter Tuhan, lalu membawa keteladanan hidup ini tadi untuk orang-orang di sekitar kita. Di sini penyertaan Tuhan itu baru ada. Ya, jadi ini sebetulnya ayat ini keras banget. Menuntut kita untuk ngerti tujuan, visi misi Allah terhadap kita sendiri. Ya, memang ikut Tuhan kan nggak gampang. Sangkal diri, panggul salib. Tuhan menuntut kepada murid-muridnya itu bukan hal yang gampang secara duniawi. Mengalahkan diri sendiri, pride diri sendiri. Ini yang Tuhan tuntut. Tapi hal ini pasti bisa kita lakukan asal kita mau. Ada penyertaan Tuhan untuk setiap kita yang mau. Ada Roh Kudusnya yang memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya kita sendiri tidak sanggup untuk lakukan. Jadi Bapak Ibu teman-teman, Tuhan panggil kita sebagai rekan kerjanya untuk melayani seperti Dia juga melayani. Maka untuk itu kita harus mengerti tujuan hidup kita yang dari Tuhan, yaitu untuk kemuliaannya, untuk membangun persekutuan dengan Dia, untuk menjadi muridnya yang makin hari menjadi kayak menyerupai Dia, untuk melayani dimanapun kita berada, melayani Tuhan, bukan melayani pekerjaan Tuhan. Dan kita semua diciptakan untuk sebuah misi, penginjil, pewarta di dalam perbuatan hidup kita. Kalau kita sudah tahu ini tujuan hidup kita, maka kita bisa mengikuti panggilan Yesus itu tadi dengan lebih enak. Kita bisa melihat panggilan itu tadi sebagai sebuah anugerah, bukan lagi sebuah beban atau kewajiban, tapi sebagai sebuah anugerah kepercayaan. Bukan untuk sombong-sombongan, tapi untuk diri sendiri bisa melayani lebih baik lagi. Makin menjadi seperti Dia, makin dekat dan makin humble di dalam pelayanan. Ini adalah sebuah anugerah. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 ya. Aku yakin Bapak dan Ibu udah cukup hafal ayat ini. Ayat ini aku bacakan aja ya. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan,
Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Bapak dan Ibu teman-teman, aku coba bacakan bahasa Inggrisnya ya. Ini lebih jelas. Pada waktu ini kan 3 kali Yesus bilang sama Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Gitu kan? Sebenarnya yang pertama, Tuhan itu bilang, feed my lambs. Gembalakan domba-dombaku. Bukan, kasih makan domba-dombaku. Ya. Kita tahu domba sama kambing. Domba itu nurut. Domba itu nurut. Dan ngasih makan domba itu tuh gampang. Karena domba itu nurut. Gitu. Tapi yang kedua, Tuhan itu sebetulnya udah nggak bilang sama. Dia bilang, tend my sheep. Yaitu kasih rangkul itu kambing-kambing. Nah, bukan lagi domba sebetulnya. Lah kita tahu ya, kambing itu kan lebih nakal gitu loh. Lebih nggak nurut, sifatnya tuh suka jarak. Tapi ternyata Tuhan suruh Petrus untuk bisa ngayomi kambing-kambing itu tadi. Jelas untuk ngayomi kambing-kambing itu lebih susah daripada ngatur domba. Ada harga yang harus dibayar, yang harus Petrus lakukan untuk bisa ngayomi kambing-kambing itu tadi. Mungkin dia juga harus jatuh bangun, mungkin dia juga harus keluar ke sana untuk nangkepin kambing-kambing itu tadi. Mungkin dia juga harus ngalah, sabar kalau kambingnya lagi deprok dan nggak mau diajak jalan gitu. Kalau kambingnya lagi lompat-lompatan setengah mati, dia juga harus berusaha peluk untuk tenangkan gitu. Tapi ini yang Tuhan suruh pada Petrus. Tend my sheep. Lalu yang ketiga, dia suruh sama Petrus, dia bilang, feed my sheep. Jadi setelah rangkul, ngayomi kambing-kambing itu tadi, kambing-kambing itu disuruh ngasih makan. Gitu. Ngurusin kambing lebih susah daripada ngurusin domba. Tapi itu yang Tuhan suruh lakukan. Dan di ayat 19, 18, Tuhan bilang, masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan mana kau kehendaki. Tapi saat tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, orang lain yang ikat engkau dan bawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Nah, Bapak dan Ibu, ini bicara tentang kehidupan kita. Pada waktu kita masih level SD 1 itu tadi, anak-anak, kita bisa milih pelayanan. Aku seneng, aku lakukan. Aku enggak seneng, aku enggak lakukan. Aku ada waktu, aku datang ke PA. Aku enggak ada waktu, aku enggak datang ke PA. Enggak mau repot. Gitu. Enggak mau ada komitmen. Suka-suka sendiri gitu Mas Ian ya. Sifatnya. Ini baru di level pertama. Feed my lambs. Hal-hal yang gampang. Gitu. Tapi nanti dengan berjalannya waktu, kita udah nggak bisa milih pelayanan lagi. Kalau mungkin di level 1, aku nggak senang dengan pelayanan ini, dengan orang-orang ini, aku mutung. Oh, dikasih ating rogo rempelo, yaudah jauh-jauh aja lah. Jauh-jauh lebih wangi, itu kan konsep dunia. Tapi itu kan bukan menjadi konsep Tuhan. Gitu. Maka, kalau kita naik level, Tuhan suruh sama. Tend my sheep, sampai feed my sheep. Tugasnya lebih susah, ngasih makan kambing-kambing. Sebenarnya nggak kepengen juga. Kalau bisa milih domba. Tapi kan Tuhan kasih kepercayaan lebih. Maka ini hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang tahu bahwa ikut Tuhan itu adalah panggilan untuk mengikuti Tuhan. Itu adalah sebuah anugerah. Bukan aku yang milih, tapi Dia yang sudah menetapkan. Dan kalau aku sadar bahwa
bahwa ini adalah hal yang Tuhan mau aku lakukan, aku tetap komit di sini dan gak mutung. Walaupun kambing itu tadi lompat-lompatan, lompat pagar, terobos pagar, rumput yang gak boleh makan dia makan, makanan yang seharusnya dia makan dia tidak sentuh. Ada banyak kendala-kendala. Tapi kalau kita sudah tahu tujuan hidup kita itu apa, maka kita punya kesadaran bahwa panggilan ini adalah sebuah anugerah. Walaupun hari tambah hari bukan makin gampang, salibnya makin sulit, saya nggak kepengen tapi malah saya diperhadapkan. Saya tidak akan berhenti karena tahu panggilan ini adalah sebuah anugerah. Ya, contoh kecil deh, saya pelayanan dengan transgender, waria dengan komunitas Thomas, itu nggak gampang. Dengan timnya nggak gampang, dengan para warianya juga nggak gampang. Saya pernah dimaki-maki karena aku nggak bisa ngasih unutku tangan dia dulu. Mereka udah dikasih jatah sembako, tapi masih minta lagi. Gitu. Ya aku ngerti mereka orang susah, butuh. Tuh. Tapi kan kita harus adil. Saya bekerja sesuai dengan budget apa yang ada. Tuh. Jadi semua adil masalah sembako. Kalau ada kebutuhan khusus, sakit apa-apa kayak gitu, ya barulah dilayani secara khusus. Tapi nggak bisa semua pinjam utang terus lalu kasih gitu, nggak bisa. Gitu. Dan pada saat mereka tidak mendapat apa yang mereka mau, wah saya dimaki-maki luar biasa. Saya dimaki-maki, katanya orang gereja, tapi kayak begini, kok gitu aku nggak mau lagi ikut gereja. Wah macam-macam. Tapi ya udah, kalau kita belajar menjadi dewasa, kita tahu bahwa ikut Kristus itu adalah panggilan. Berikutnya, ikut Kristus, mengikuti Kristus itu adalah sebuah anugerah ya. Lalu, kalau kita ngerti tujuan hidup kita, maka kita tahu perjalanan ini adalah untuk memperoleh keselamatan. Keselamatan bukan hanya untuk saya sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Makanya kita harus belajar untuk menjadi teladan. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Bapak dan Ibu, ayat ini jelasin bahwa hidup kekal itu bukan cuma nanti di surga, tapi hidup kekal itu tuh dimulai dari sekarang. Kalau hari ini saya hidup di dalam kebenaran, kalau hari ini saya mengenal Kristus yang adalah kebenaran, maka saya sudah mendapatkan hidup kekal itu dari hari ini. Maka kalau saya ngerti tujuan hidup saya yang dari Tuhan itu apa, sebenarnya saya sudah berjalan di dalam hidup kekal itu tadi. Dan biar lewat keteladanan hidupku, kita, orang-orang di sekitar kita juga makin mengenal Yesus yang memberikan hidup kekal itu tadi mulai di dunia ini, hari ini. Ini makanya kita itu harus terus menjalin relasi dekat ya sama Tuhan, makin dekat, makin dekat. Karena di dalam hidup ini pergumulan-pergumulan itu akan selalu ada. Konflik-konflik itu akan selalu ada. Perbedaan-perbedaan itu akan selalu ada. Tapi kalau kita punya relasi pribadi dengan Tuhan yang makin dekat itu tadi, maka kita akan bebas dari rasa takut. Perhatikan ya, bebas dari rasa takut itu bukan berarti tidak pernah mengalami ketakutan. Tapi bisa melampaui rasa takut itu tadi. Seperti Yesus di Taman Getsemani, dia juga rasa takut ya, sampai bercucuran air darah kan. Tapi pada saat dia kembali menjalin relasi dengan Allah, berdoa, dia bisa menyerahkan dirinya, maka dia bisa mengalahkan rasa takut itu tadi. Ini lewat relasi pribadi dengan Tuhan, kita akan mendapat hidup kekal itu tadi. Makanya saya bisa mengalahkan rasa takut itu. Permasalahan tetap ada, konflik tetap ada,
tapi saya bisa mengalahkan rasa takut. Kenapa? Karena saya sudah mendapatkan hidup kekal sejak di bumi ini. Nggak usah nunggu nanti. Dan ini yang harus kita saksikan kepada orang-orang di sekitar kita. Mereka akan melihat kok. Mereka akan melihat. Mereka akan bisa lihat, oh, Pak Santo punya masalah juga ya. Pak Hermanto ada pergumulannya sendiri. Pak Niko ada pergumulannya sendiri. Mereka lihat kok pergumulan kita. Tapi saat kita bisa menunjukkan bahwa saya tidak takut terhadap masalah. Saya punya penguasaan diri. Saat terjadi konflik, ini adalah hidup kekal. Saya tidak kehilangan sukacita. Di sini orang akan melihat Yesus yang hidup di dalam aku. Keteladanan hidupku karena Yesus yang hidup di dalam aku. Ini yang harus kita sadari. Jadi Bapak dan Ibu teman-teman, hari ini kita diingatkan bahwa terus kita harus menjalin relasi pribadi kita dengan Tuhan lewat misa, rosario, komitmen pada PA-PA seperti ini. Ini tujuannya apa sih? Biar saya sendiri berubah. Biar saya mengalami hidup kekal. Biar saya punya relasi sama Tuhan itu makin intim. Biar saya bisa makin berbuah. Bukan cuma biar saya bisa menjauhi dosa. Tapi biar saya bisa menjawab tugas perutusanku untuk menjadi gembala bagi orang-orang di sekitarku. Untuk melayani orang-orang di sekitarku. Menjadi rekan kerja Allah itu tadi. Menjadi muridnya yang melayani, menjalankan visi misi Tuhan ini. Jadi lewat pelajaran hari ini, semoga Bapak dan Ibu, teman-teman semua kembali untuk menetapkan hati bahwa setiap kita hari ini masih dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi rekan kerjanya, untuk melayani seperti Dia melayani. Memang tidak selalu gampang, masalah ada, konflik karena perbedaan ada, tapi di situ saatnya kita untuk menunjukkan bahwa saya berpegang sama Tuhan. Saya lemah, saya nggak mampu atasi masalah ini, saya nggak mampu untuk handle diri saya sendiri. Saya kayaknya pengen emosi, tapi tetap saya mau berpegang pada Tuhan, mengandalkan diri pada Tuhan. Dan ingat bahwa Tuhan punya tujuan hidup atas diri saya, yaitu agar saya memuliakan Dia, agar saya terus membangun persekutuan dengan Dia, agar saya terus diubahkan jadi muridnya makin terus berubah, agar saya melayani Dia, bukan melayani pekerjaannya Dia. Dan Tuhan punya misi untuk hidup saya, akan menjadi pewarta-pewarta, penginjil-penginjil, gembala-gembala bagi orang-orang di sekitarnya. Kalau kita punya kesadaran ini, maka kita tahu bahwa panggilan ini adalah sebuah anugerah, bukan sebuah kewajiban. Dan kita akan tahu saat kita melakukan itu semua tadi, menjalin relasi pribadi dengan Tuhan, menjawab panggilannya, maka saya sudah mendapatkan kehidupan kekal mulai hari ini. Hal ini yang harus bisa saya bagikan kepada orang-orang di sekitarku lewat keteladanan hidupku. Maka saya yang harus berubah duluan. Saya harus menjalin hubungan intim dan saya harus berubah duluan. Semoga menjadi berkat. Kita masih ada waktu sedikit. Mungkin ada yang mau sharing, ada yang mau bertanya.